wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'is ta'nisi as-sakinati. Fi'il dapat diketahui tandanya dengan adanya qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Sebelum kita mengkaji tentang tanda-tanda fi'il, maka perlu kita tahu terlebih dahulu apa pengertian fi'il menurut bahasa, apa pula pengertian fi'il menurut istilah nahwu. Fi'il menurut bahasa artinya ialah al-hadath. Al-hadath itu artinya peristiwa. Peristiwa. Kejadian. Makan, minum, berdiri, tidur, nangis. Semuanya adalah peristiwa. Adapun menurut istilah ulama al-nahwu, fi'il ialah kalimat yang memiliki makna tertentu dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Terkait dengan salah satu dari tiga waktu kejadian. Meliputi masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dari kalimat yang memiliki makna tertentu dan terkait dengan salah satu tiga waktu kejadian peristiwa, meliputi masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Contoh kata bas. Artinya telah menulis. Terkait dengan waktu peristiwa yang telah lampau, telah lalu. Contoh kedua, yaktubu. Sedang menulis. Ini terkait dengan waktu sekarang. Ya, yang cukup sedang menulis terkait dengan waktu apa ini? Sekarang. Uktub. Contoh yang ketiga.
Uktub. Tulislah. Artinya tulislah. Terkait dengan waktu yang akan datang. Setelah ada perintah, tulislah, baru dia menulis. Jadi akan datang. Waktu lampau diistilahkan dengan al-madhi. Waktu yang lampau diistilahkan dengan al-madhi. Waktu sedang atau sekarang diistilahkan dengan al-hal. Al-hal. Waktu yang akan datang diistilahkan dengan al-mustaqbal. Al-mustaqbal. Di waktu lampau dikenal dengan al-madhi, waktu sekarang diistilahkan dengan al-hal atau al-hadir. Waktu yang akan datang diistilahkan dengan al-mustaqbal. Nah, dari definisi ini dan dari contoh ini, fi'il dilihat dari waktu terjadinya peristiwa. Fi'il dilihat dari waktu terjadinya peristiwa terbagi menjadi 3. Fi'il dilihat dari waktu terjadinya peristiwa terbagi menjadi apa ini? 3. Yang pertama adalah al-madhi. Fi'il madhi. Yang kedua adalah al-mudhari. Yang ketiga adalah fi'il amr. Al-amr. Al-madhi contohnya kata ba, al-mudhari contohnya yasbuhu, al-amru contohnya uktub. Jadi kalau ditanya berapa macam fi'il bila dilihat dari waktu terjadinya peristiwa? 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il
Adapun tanda-tanda fi'il yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah atau Al-Imam As-Sinhaj rahimahullah itu ialah qad, sin, saufa dan sa'ud taklif sakinah. Kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah qad. Tanda-tanda fi'il yang pertama ialah qad. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Tidak bisa masuk pada fi'il amr. Hanya bisa masuk pada fi'il madhi. Dan juga masuk pada fi'il mudhari. Ya. Tidak bisa masuk pada fi'il amr. Jadi qad merupakan tanda fi'il yang sama. Tapi dia hanya bisa masuk pada fi'il madhi dan pada fi'il mudhari, tidak bisa masuk pada fi'il amr. Jika qad masuk pada fi'il madhi, maka memiliki dua makna. Jika qad masuk pada fi'il madhi, maka memiliki dua makna. Yang pertama memiliki makna at-tahqiq. At-tahqiq yakni sungguh. Artinya tahqiq apa ini? Sungguh. Sungguh. Jadi kalau qad masuk pada fi'il madhi memiliki dua makna. Yang pertama ialah maknanya at-tahqiq, artinya sungguh. Contoh, qad aflahal mu'minun.
Sungguh orang yang beriman itu beruntung. Sungguh orang yang beriman beruntung. Apalagi ini berarti kalimat fi'il karena kemasukan qad. Dan saat itu memiliki makna at-ta'kid, sungguh, karena masuk pada fi'il madi. Yang kedua, maknanya ialah at-takrib. At-takrib. Artinya telah dekat atau hampir tiba, telah dekat atau hampir tiba. Takrib. Contoh, qamatis shalah. Qamatis shalah. Telah dekat pelaksanaan sholat atau hampir tiba pelaksanaan sholat. Qamat termasuk fi'il karena kemasukan qad, dan qad saat itu memiliki makna at-takrib, yakni telah dekat atau hampir tiba. Karena masuk pada fi'il madi. Jika qad masuk pada fi'il mudhari', maka juga memiliki dua makna. Tapi yang benar di sana ada tiga makna. Kebanyakan di kitab nahwu disebutkan dua makna, tapi sebenarnya ada tiga makna. Maka kita pakai yang tiga saja. Yang pertama ialah menggunakan at-taqlil. At-taqlil artinya jarak atau sedikit contoh. Qad yang hukul kadzub. Qad yang hukul kadzub. Jarang sekali pendusta itu jujur. Pembohong, pendusta itu jarang sekali yang jujur. Atau sedikit sekali pembohong atau pendusta itu yang berkata jujur. Seandainya dia berkata jujur, bukan pembohong namanya. Ya kan? Tapi kadang-kadang, ucapannya benar juga. Cuma jarang sekali, karena dia punya sifat pembohong. Kemudian yang kedua adalah at-taksir. Perhatikan ini. Memiliki makna at-taksir
Sering. Artinya sering. Contoh, qad yaf'alu taqiyyu al-khaira. Seringkali orang yang bertakwa itu berbuat baik. Qad yaf'alu taqiyyu al-khaira. Seringkali orang yang bertakwa itu berbuat baik. Yang ketiga, ini sekarang supaya dalam kita tidak mampu, tapi ini sebetulnya juga menjadi makna kalau masuk pada fi'il mudhari, yakni mengandung makna at-tahqiq. Sama dengan yang masuk pada fi'il mad, artinya apa ini? Sungguh. Sungguh. Contoh, qad ya'lamu al-kadhibin. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Tak mungkin kan? Berarti kan jarang kali Allah mengetahui orang yang dusta ini. Atau sering kali Allah mengetahui orang yang dusta. Berarti ada, tapi nggak tahu ya kan? Tapi kalau diartikan tahqiq, nah ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Qad ya'lamu Allahul kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berdusta. Semuanya ini aflaha, qamat, yasduku, yaf'alu, ya'lam adalah fi'il. Sangat memasukkan qad tandanya, ya. Nah, mereka ini ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari. Jika qad masuk pada fi'il madhi memiliki dua makna, fi'il ta'kid dan tasrif. Kalau masuk pada fi'il mudhari memiliki tiga makna, yakni fi'il ta'kid, fi'il taksir dan fi'il taksir. Nah, seperti kemudian tanda fi'il yang kedua. Hasil. Sin. Sin ini disebut dengan huruf tamfiz. Ini disebut dengan apa ini? Harfu tamfiz.
Ini memiliki makna akan. Memiliki arti akan. Sin. Sin ini hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari yang kemasukan sin, maka pasti memiliki makna akan datang. Maknanya adalah al-mustaqbal. Jadi sin itu disebut huruf tamyiz, maknanya akan. Sin hanya masuk pada fi'il mudhari. Sin yang masuk pada fi'il mudhari pasti membuat fi'il mudhari itu semua memiliki makna baik, mustaqbal, akan. Contoh, saya Abu Ahmad ila al-masjid. Ahmad akan pergi ke masjid. Saya Abu Ahmad ila al-masjid. Si Ahmad akan pergi ke masjid. Yadhhab ini fi'il karena memasukkan apa ini? Sin. Sin adalah huruf tamyiz. Artinya akan. Fi'il yang dimaksudnya adalah fi'il mudhari. Mengandung makna apa? Mustaqbal, akan. Tidak sedang. Apa ini? Akan. Ini tanda fi'il yang kedua. Tanda fi'il yang ketiga ialah saufa. Tanda fi'il yang ketiga ialah saufa. Saufa ini juga disebut harfu tanfis. Artinya juga akan. Saufa juga hanya masuk pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang kemasukan saufa juga memiliki makna mustaqbal. Sama dengan sin. Contoh, saufa ya
yarji'u al-ghaib. Orang yang hilang itu akan pulang. Orang yang hilang itu akan pulang, akan kembali. Nah, ini secara dohir antara sin dan taufa sama-sama huruf kafir, sama-sama masuk pada fi'il mudhari, sama-sama menyebabkan fi'il mudhari memiliki makna lain, mustaqbal. Tetapi ada perbedaannya. Ada perbedaannya antara sin dan taufa. Perbedaannya kalau sin lil qarib, kalau taufa lil ba'id. Sin lil qarib, kalau taufa lil ba'id. Sin lil qaib, maksudnya masa yang akan datang itu tidak selalu jauh. Yakni sekarang, masa yang akan datang itu jaraknya apa ini? Sekarang. Kalau fil fa'il, yakni taufa, masa yang akan datang itu masih lama. Ya, contohnya kalau saya itu loh, orang yang bilang itu akan datang. Kapan datangnya? Masih jauh, karena dia masih hilang. Tapi saya yakin dia akan datang. Ya, kalau bicara sampai sekali. Apa bedanya sin sama taufa? Kalau sin lil qarib, kalau taufa lil ba'id. Apa maksudnya lil qarib? Jarak yang akan datangnya sekarang. Kalau lil ba'id, jarak yang akan datangnya masih jauh. Jarak yang akan datangnya masih jauh. Sehingga sebagian ulama ada yang memberi istilah yang berbeda untuk sin dan taufa. Kalau sin disebut kharfu tanfis. Karena makna tanfis itu yakni memberi nafas sejenak. Karena jaraknya nggak cukup jauh, jaraknya dekat. Memberi nafas sejenak. Tapi kalau taufa itu disebut kharfu at-taswir. Kharfu at-taswir. Ini huruf yang menunjukkan masa yang akan datang. Masih tak tunda, agak lama. Taswir, ya. Ini kalau sin, hadbil, kalau sofa, kharfu at-taswir. Berarti masa yang akan datangnya itu masih tak tunda. Tapi sama-sama huruf tasbih. Hanya saja karena perbedaan jaraknya itu sehingga ada yang memberi istilah yang berbeda. Satunya disebut harfu tasbih karena lil qarib, satunya lagi disebut harfu tasbih karena lil ba'id.
Tanda fi'il yang terakhir dalam kitab Al-Ajurumiyah. Saya sudah hari demi hari, jadi semakin cepat gerak. Ya, nah. Karena saya tidak tahu, ya, apa yang terjadi besok, ya. Selama bisa cepat, mengapa tidak? Atau kan masih muda-muda, saya tidak lari ya, insya Allah. Nah, tanda fi'il yang keempat ialah ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah. Baik. Ta'nis as-sakinah. Tulisannya ini. Nah. Ini ta'nis menunjukkan pelakunya wanita, perempuan. Sakinah sukun. Karena nanti ada istilah fa'u ta'nis al-mutaharrikah. Ta'nis yang berharakat. Dan menjadi tanda istiq. Contohnya di utwawasan saja ya, jangan dekat. Tapi perhatikan, sebuah tur ini namanya ta'u ta'nis al-mutaharrikah. Tangan dia tetap. Ta'nis karena dia menunjukkan mana sebuah. Mutaharrikah karena berharokat. Itu merupakan tanda isim. Tanda fi'il ta'nis as-sakinah. Ta'nis menunjukkan pelakunya perempuan as-sakinah. Keasilan disukun. Ta'nis as-sakinah ini hanya masuk pada fi'il madhi saja. Masuk pada fi'il madhi saja. Contoh. Qalat Aisyah.
telah berkata Aisyah, qalat ini fi'il karena ada tanda tanis as-sakinah dan fi'ilnya itu fi'il madhi karena tanda as-sakinah hanya masuk pada fi'il madhi. Nah, nanti ada berapa? Ada 4. Dari 4 tanda itu terbagi menjadi 3 kelompok. Dari keempat tanda fi'il itu bisa dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, khusus masuk pada fi'il madhi. Ayo, mana di antara 4 tanda tadi yang hanya masuk pada fi'il madhi? Ta'anis as-sakin. Kelompok yang kedua, khusus masuk pada fi'il mudhari saja. Apa? Sin dan saufa. Sin dan saufa. Dan apa? Oh enggak, sin dan apa ini? Saufa. Sin dan saufa yang khusus pada fi'il mudhari saja. Yang ketiga, bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari, yakni qad. Katanya fi'il ada 3 macam. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dari 4 tanda itu dipikir kok cuma fi'il madhi sama fi'il mudhari saja. Mana bagian fi'il amr? Allah Musta'an. Tidak sempat disebutkan oleh Malik rahimahullah. Malik rahimahullah tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Ya, tidak termasukkan tanda fi'il amr. Padahal fi'il amr adalah bagian ketiga dari bagian fi'il menurut waktu peristiwa, ya. Terus apa tanda untuk fi'il amr? Ini tadi faidah, ya. Walid rahimahullah tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Padahal fi'il amr merupakan salah satu bagian dari fi'il. Maka ketahuilah tanda fi'il amr itu ialah as-salat ma'a ya'il muqaddam. Memiliki makna perintah dan ketika dimasuki ya'ul muqaddam mau menerimanya.
mengandung apa ini? Perintah dan mau menerima apa ini? Ya'ul mukhatabah. Tolak itu menunjukkan apa? Perintah. Ya'ul mukhatabah itu tadi dia mau menerima ya mukhatabah. Apa ya mukhatabah? Ya mukhatabah ialah ya untuk menunjukkan yang diperintah itu adalah seorang perempuan. Apa ya mukhatabah? Ya menunjukkan bahwa yang diperintah itu adalah seorang perempuan. Seorang lain kalau perempuan dan seorang perempuan. Karena laki-laki deh perempuan. Nah, bukan berarti harus ada non dan harus ada ilmu. Bukan berarti di samping menunjukkan sholat juga menunjukkan dia mengkotor terus. Kalau itu bukan bilang yang menunjukkan sholat saja. Ya, ada sholat dan yang mengkotor. Artinya, waktu-waktu kalau dikasih yang mengkotor itu mau menerima. Kalau nggak menerima, maka tidak disebut fi'il amr, tapi disebut isim fi'il amr. Contoh. Utuhi, wahai seorang perempuan, tulislah. Ini namanya ya'ul mukhatabah. Uktubi termasuk fi'il amr karena dia menunjukkan arti perintah, sholat dan disertai dengan Allah. Kalau ditanya, uktum itu fi'il amr apa tidak? Fi'il amr menunjukkan arti sholat, perintah. Mana ya uktubannya? Kalau Anda ingin makan, dia akan menerima dengan senang hati. Uktum kasih ya, uktubi, karena mau dia. Ketika harus fi'il amr itu selalu ada yang mengutamakan. Tapi waktu dikasih harus mau. Waktu dikasih dengan dia mengutamakan itu mau. Siap? Ya. Tapi sekarang nggak boleh mikir dulu. Nanti kalau saatnya harus siap. Sekarang ya, belum saat. Nah, yuk. Kalau ada kalimat yang menunjukkan arti perintah, tolong. Tapi setelah dikasih yang mukhatabah, dia menolak mentah-mentah. Saya tidak mau. Aku tidak bisa kepadanya. Sampai mati pun aku tidak mau sama dia. Maka dia tidak disebut fi'il amr, tapi disebut isim fi'il amr. Ismu fi'il amr. Ismu fi'il amr. Contoh. Sok. Sok. Diam. Nah, diam. Sok. Perintah apa tidak? Perintah. Tapi ketika ditawari yang mukhatabah, ayo, sohi gitu, tak mau dia. Sohi, perempuan, sohi, enggak. Tetap itu, laki, perempuan juga ini, dia mukhatabah, dia tidak mau menerimanya, maka dia terpaksa tidak bisa dimasukkan dalam keseran.
cukup dia mendapatkan ketiket isim fi'il amal saja. Nah kalau ada yang dengan senang hati menerima ya mutakallim, tapi dia tidak punya modal sebagai orang, ya tidak punya modal memiliki makna perintah. Ya mutakallim, saya menerima dengan senang hati. Oh ya mutakallim. Nah, kalau ada kalimat yang dengan senang hati menerima apa? Ya mutakallim. Tapi hanya senang saja, dia tidak punya modal memiliki makna tolak. Tak punya arti tolak ya. Tongpet. Tawari mau saja, tapi tongpet. Tak bertanggung jawab. Maka ini juga tidak bisa disebut perang, tapi disebut fi'il mudhari. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu di antaranya bisa menerima ya tapi tidak menunjukkan makna perintah. Maksudnya tak tuhina kamu membuat satu yang menulis namanya ya mukhatabah. Ya, dia menerima mukhatabah tapi tidak menunjukkan arti perintah alias tolak, maka disebut fi'il mudhari. Kalau dia punya arti tolak tapi tidak mau menerima ya mukhatabah disebut fi'il amar marfu'i. Nah, yang prinsip. Ada pertanyaan? Penjelasannya tentang mudhari. Dia itu menerima yang mutakallim, tapi tidak memiliki makna. Dia itu menerima apa ini? Ya mukhatabah, tapi tidak menerima apa ini? Arti perintah. Nah, jadi fi'il mudhari itu tidak menunjukkan arti perintah, tapi bisa menerima yang mutakallim. Ya mukhatabah. Saking meminta. Jadi mudhari itu tidak menunjukkan arti apa ini? salah. Tidak menunjukkan arti tolak atau perintah. Tapi dia mau menerima ya mukhatabah. Ya. Kalau isim fi'il amar dia memiliki mana? Tolak. Tapi dia tidak mau menerima ya mukhatabah. Kalau fi'il amar menerima yang mukhatabah dan juga menunjukkan apa ini? Itulah ciri khas fi'il amar. Fi'il madhi dia enggak menerima ya mukhatabah, juga tidak menunjukkan apa ini? Tolak. Berarti menunjukkan arti tolak dan menerima yang mukhatabah ada jinsun fi'il amar. Fi'il madhi tidak menerima dua-duanya. Fi'il mudhari hanya menerima satu, ya mukhatabah saja. Ya. Nah, yang lain. Cukup ya sudah. Paham ya? Insyaallah.
pertama-tama ini tadi yang kita bahas, tadi kita berkembang, ya, belum sudah bingung duluan, lama bingung, ya, tidak usah bingung, ya, diterima apa adanya, ya, dan seolah nanti dan dia akan ya. Nah, ayo. Atau menerimanya mau atau enggak? Ayo menerimanya mau atau enggak? Enggak, ayo itu isim.